Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Bagas Pratama dengan NIM 53020210057, berasal dari kelas IATC. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu tokoh, yaitu beliau Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid ini lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1939 dan beliau meninggal pada tanggal 29 Agustus tahun 2005, yaitu ketika beliau berusia 66 tahun. Beliau adalah salah satu tokoh pemikir Islam terbaik di Indonesia yang telah berkontribusi dengan pemikiran-pemikiran keislaman kontemporer, khususnya dalam apa yang beliau sebut yakni pada tahun 1990, yaitu umat Islam Indonesia memasuki zaman modern. Nurcholish Madjid ini beliau lahir di keluarga pesantren, yaitu di daerah Jombang. Beliau berasal dari keluarga NU, akan tapi beliau berafiliasi politik modernis, yaitu Masyumi. Beliau sendiri menempuh pendidikan awalnya di pesantren Gontor selama 6 tahun. Setelah itu beliau melanjutkan studinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mana sekarang sudah menjadi UIN, sampai beliau tamat sarjana pada tahun 1968. Kemudian beliau melanjutkan mendalami ilmu politik dan juga filsafat Islam di salah satu universitas, yaitu Universitas Chicago pada tahun 1978 sampai dengan 1984. Hingga akhirnya beliau mendapatkan gelar PhD dalam bidang filsafat Islam. Nurcholish Madjid ini memulai karir intelektualnya sebagai pemikir Islam pada masa ketika beliau berada di IAIN Jakarta, khususnya ketika beliau menjadi ketua umum PBHMI, dan masa itu beliau juga menjadi presiden pertama Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Nurcholish Madjid ini menekankan nilai-nilai esensial Islam seperti halnya keadilan, toleransi, dan juga pluralisme. Bagi Nurcholish Madjid atau yang biasa disebut dengan Cak Nur, Islam tidak perlu menjadi dasar, akan tapi nilai-nilainya dapat diwujudkan dalam kebangsaan melalui Pancasila. Dalam hal keadilan sosial, Cak Nur menekankan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Ia meyakini bahwa keadilan sosial merupakan inti dari ajaran Islam, yang mana menuntut umat untuk berjuang menegakkan kesejahteraan bersama tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau status sosial. Kemudian dalam demokrasi, Cak Nur melihatnya sebagai nilai yang tidak bertentangan dengan Islam. Beliau berpendapat bahwasanya prinsip-prinsip demokrasi ini seperti musyawarah, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang mana hal-hal tersebut juga sudah diajarkan dalam agama Islam. Demokrasi ini menurut beliau merupakan alat yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai Islam, terutama dalam melindungi hak rakyat dan juga menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Selain itu, Cak Nur juga menyoroti peran agama dalam kehidupan. Baginya, agama ini adalah sebuah sumber nilai moral dan juga etika yang memberikan makna dalam kehidupan manusia. Agama tidak boleh hanya menjadi simbol formal atau alat politik saja, akan tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui penerapan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan juga keadilan. Beliau juga menekankan bahwa Islam ini merupakan agama sebagai rahmatan lil alamin, yakni agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam saja. Pemahaman ini menuntut umat Islam untuk bersikap inklusif, toleran, dan juga menjaga harmoni dengan semua orang, termasuk dengan alam
dan juga lingkungan. Cak Nur sendiri percaya bahwa Islam yang damai dan penuh kasih sayang itu merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat yang adil, harmonis, dan juga sejahtera. Cak Nur menegaskan bahwa Islam mengakui dan juga menghormati perbedaan sebagai sesuatu yang alami. Menurutnya, pluralisme ini bukan hanya tentang hidup berdampingan secara pasif, tetapi juga tentang pengakuan aktif terhadap keberadaan orang lain di sekitarnya. Toleransi, menurut Cak Nur, adalah bagian dari implementasi Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang mana umat Islam ini dituntut untuk bersikap inklusif dan juga menghargai keyakinan serta budaya yang berbeda-beda. Cak Nur melihat Islam dan juga Pancasila sebagai dua hal yang tidak bertentangan. Menurutnya, Pancasila ini merupakan kesepakatan nasional yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Banyak di antaranya selaras dengan ajaran-ajaran Islam, seperti halnya keadilan, musyawarah, dan kemanusiaan. Cak Nur berpendapat bahwa Islam tidak perlu dijadikan dasar negara secara formal, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di atas. Pemikiran Nurcholish Madjid menawarkan panduan untuk menjalani kehidupan yang mana relevan dengan nilai-nilai Islam sambil tetap responsif terhadap tantangan modernitas. Menurut saya pribadi, gagasannya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa pendekatan. Di antaranya yang pertama yaitu dalam hal menjunjung nilai keadilan dan kemanusiaan. Yang mana dalam kehidupan sehari-hari hal ini dapat kita semua terapkan dengan berusaha bersikap adil kepada siapapun tanpa pengecualian, baik dalam hal pekerjaan, keluarga, maupun lingkungan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu menghargai keberagaman dan berperilaku toleran. Keberagaman merupakan hal yang sudah nyata di Indonesia sendiri karena banyak sekali agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kita harus menghadapinya dengan sikap yang toleransi dan juga terbuka dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Hal ini berarti menghormati keyakinan dan juga pandangan orang lain, serta menghindari prasangka-prasangka atau tindakan yang memecah belah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, berperan aktif dalam masyarakat plural. Pemikiran Cak Nur sendiri mendorong partisipasi aktif dalam membangun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti terlibat dalam kegiatan sosial seperti organisasi atau sebuah komunitas yang mana dalam kegiatan sosial tersebut mendukung kemajuan bersama. Hal ini juga mencakup mendukung Pancasila sebagai landasan negara yang mampu mengakomodasi semua orang atau semua golongan tanpa terkecuali. Menurut saya kesimpulannya yaitu pemikiran Cak Nur ini memberikan inspirasi bagi saya sendiri untuk menjalani kehidupan yang inklusif, adil, dan juga toleransi. Dengan menerapkan gagasan beliau yaitu Cak Nur, saya pribadi percaya bahwa kita dapat menjadi seseorang individu yang tidak hanya taat beragama, akan tapi kita juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas di luar sana, menciptakan harmoni di tengah keberagaman dan juga menghadirkan
Islam ini sebagai agama yang rahmat bagi semua kalangan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.